Kenapa pada istri Fir'aun disebut imra'ah, kepada istri Nuh dan Lut disebut imra'ah? Nah, kepada disebut juga misalnya di istri Zakaria alaihissalam, wa kanat imra'ati aqirah, istri saya mandul. Tetapi ketika penyebutan misalnya Zakaria setelah punya anak, fastajabna lahu wa wahabna lahu, fastajabna lahu, kami ijabah doanya, ya kan? Lalu kemudian Allah berikan kepadanya Yahya, wa aslahna zaujah, dan kami perbaiki istrinya. Ini asik sekali pembahasan kata-kata ini, secara nahwu, kemudian secara ma'ani lughawi. Indah sekali bahasa Al-Quran itu. Silakan Ustaz Pak, itu dibahas dalam kitab Ittijah Lughawi. Nah, dijelaskan bahwa zaujah itu untuk istri yang memiliki kesempurnaan dari sisi akidah, dari sisi fisik, ya, maka disebut dengan zaujah. Istri kita disebut zaujah karena sisi fisiknya sempurna, dari sisi akidahnya ya sama. Kenapa di istri Lut dan Nuh tidak disebut zaujah? Kenapa? Karena cacat dari sisi akidah. Kenapa dari istri Fir'aun disebut juga imra'ah padahal dia mukminah? Apa sebabnya? Karena memang penampilan tidak ideal menjadi suami dia. Nah, kenapa Zakaria menyebutkan wa kanat imra'ati aqirah? Karena istrinya mandul. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Zakaria Yahya, apa kata Allah? Wa aslahna zaujah. Setelah Allah berikan Yahya, Allah sebut zauj. Kenapa? Antum bahas di kitab tafsir itu sangat indah sekali. Karena ternyata di antara bentuk penyakit kekurangan istri Zakaria itu tawilul lisan kata para ulama. Kalau bahasa awalnya banyak ngomelnya. Di antara sifat wanita yang tidak baik itu banyak ngomel. Nah, ternyata istri yang tidak diberikan pada keturunan ada sisi lain ini. Mungkin dari sisi fisiknya dia baru, atau dari sisi akhlaknya. Dan itu tidak lughawi. Nanti Ustaz Kadar mantap sekali dengan pantun-pantunnya nanti kan mengaitkan dengan pembahasan tentang lughawi. Bisa silakan nanti kembali saya tidak tahu tentang bismillah, tapi alhamdulillah dengan penulisan itu tentu dengan Mustafa Sunani yang lebih sahih dalam penulisan, kita merujuk kepada penulisan Mushaf Utsman, dan masih banyak pembahasan seperti ini. Wakana minal qanitin dan wakana minal qanitin, wakana nisbatun fil Madinah dan seterusnya, ya kan? Dan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam sendiri kan, walaqad hammat bihi wa hamma biha, ya kan? Laula ara burhana rabbi, apa burhan Allah? Antum baca burhan Allah itu bukan hanya sekadar iman kepada Allah Azza wa Jalla yang menjadi bukti kenapa Nabi Yusuf itu terselamatkan dari fitnah yang keji. Ada hal yang menarik, Khofila. Burhan itu, ada ulama tafsir yang mengatakan adalah wajah ayahnya. Ini menunjukkan kedekatan Yakub dengan Yusuf alaihissalam. Pelajarannya apa? Ketika ayah dekat dengan anak, maka anak akan teringat dengan nasihat ayah. Allah hadirkan wajah Yakub di dinding rumah itu. Itu di antara makna burhan di sisi lughawinya. Bukan yang sekedar iman yang ada di Yusuf, tapi burhan itu adalah di mana Allah hadirkan wajah Yakub di dinding rumahnya dengan mengatakan, ya Yusuf, Yusuf, kamu anak orang saleh. Dan ini pelajaran mahal untuk kita bahas di sisi ma'ani lughawi. Dan ini sangat indah ya Khofila. Silakan Ittijah Lughawi untuk memperkaya makna-makna tafsir bil maqsud, kemudian tafsir yang berdasarkan perkataan sahabat tabi'in dan tabi'in. Tapi kita tambahkan dengan penjelasannya kepada tafsir yang atau perkataan secara Ittijah Lughawi sekali. Baik.